Oke, udah pada siap semua nih. Panen dulu nggak sih, Vin? Iya, guys, Bima. Semuanya bilang cakep ya. Cinta perih Lirik Nadir. Cakep. Pacar menjauh sebelah hati. Cakep. Terima kasih pernah hadir. Selamat datang di podcast kami. Yeay. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bersama kami. Saya Bima Andika. Salvina Gusti. Dalam konten kecil kita ngobrol sawi, ngobrol bareng perumahan duniawi. Nah, di kesempatan kali ini kami mengusung tema bincang agama. Di sini kami sebagai MC ditemani oleh narasumber kita yang cantik dan ganteng-ganteng pastinya. Oke, boleh mulai perkenalan diri dulu dong. Mungkin bisa dari nama, asal UKM, prodi, terus yang paling penting status. Kalau teman-teman ada minat, komen ya guys. Boleh dimulai dari yang paling kiri nih. Siapa nih? Dari siapa? Yang perempuan dulu yuk. Oke. Halo, perkenalkan namaku Juneidi Herani, sering dipanggil Herani, dari UKM PMK. Lalu untuk prodi dari Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan S1 untuk status mahasiswi ya. Terus kepo. Halo Kak Rani, salam kenal. Selanjutnya yuk. Oke, perkenalkan nama saya Akbar Nur Sidik, biasa dipanggil Akbar, dari UKM UKKIJAN UIN. Dari Prodi Manajemen Pendidikan angkatan 2020, statusnya sebagai mahasiswa. Masih lah ini. Salam kenal. Selanjutnya yuk dari kakaknya yang tengah. Perkenalkan, namaku Desi Dewi Skarmeniko, biasa dipanggil Niko, dari UKM IKMK. Angkatan 2021. Oke, senior ini. Oke, selanjutnya dari kakaknya. Oke, perkenalkan nama saya Dharma Bangga Satya, biasa dipanggil Yasat, Ya. dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2022, perwakilan dari KMHD statusnya jelas mahasiswa. Udah kayak sama. Oke, sebelumnya gimana nih kabar dari kakak-kakak narasumber sekalian? Kalau aku sama Bima sih dalam keadaan sehat dan semangat. Mungkin boleh dimulai dari Kak Yasat nih, gimana kabarnya? Untuk kabarnya sih masih terpantau aman ya. Siap. Iya, masih bisa. Kalau dari Kak Niko? Lumayan lah, cuma ya enggak tenggorokan yang enggak ini. Minum dulu mas. Terus. Boleh. Selanjutnya yuk mas Akbar. Oke, kabar saya alhamdulillah baik, tapi ini sedikit pilek dan batuk. Semoga cepat sembuh. Amin. Kalau dari Kak Rani sendiri nih, Saya puji Tuhan saat ini baik. puji Tuhan. Tidak pileknya belum ada ya. Puji Tuhan ya teman-teman, narasumber kita yang hadir pada saat ini dalam keadaan baik walaupun ya ada sedikit trouble. Semoga tadi dalam perjalanan ke sini juga baik dan lancar ya. Amin. Oke, mungkin langsung bisa ke inti pembahasan ini. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan tema yang kita ambil pada podcast kali ini mengenai bincang agama. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut kakak-kakak narasumber, konsep ketuhanan dari agama masing-masing kakak-kakak narasumber itu seperti apa ya? Mungkin boleh mulai dijelasin dari Kak Rani. Oke, kalau dari Kristen itu konsep ketuhanan itu ada di dalam ini ya, tak jelasin nggak sih? Langsung. Oke. Kalau di dalam agama Kristen itu aku lupa. Itu ada di Trinitas satu Tritunggal, yaitu dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu Allah itu ada 3 kepribadian gitu. Oke, berarti kayak ada urutannya kak? Enggak sih, enggak. emang itu di dalam Allah. Oh, di dalam. Oh, Oke. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mungkin. Kan buat jawabannya. Nah, selanjutnya nih gantian dari kakaknya yang dari Hindu. Oke. Kalau dari Hindu sendiri ya, saya menjelaskan tuh sebenarnya kalau konsep ketuhanan itu kita sama. Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu, hanya tunggal. Yaitu kalau sebutan dalam Hindu sendiri itu Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman sendiri itu menyebutnya Sang Hyang Widi-Wasa. Karena di dalam kitab sendiri itu ada kata-kata yang menyebutkan Ekam Satwibah
Bahuda Wadanti itu Tuhan itu hanya satu, tetapi orang-orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Dan salah satunya adalah Sang Yang Widi, karena nanti di masing-masing wilayah itu nanti akan berbeda-beda sebutannya. Hindu Indonesia dengan Hindu luar, apalagi India ya, yang sebagai tempat asalnya itu pun mungkin ada perbedaannya gitu, tapi tetap satu, Tuhan itu hanya satu. Jadi intinya Tuhan itu satu, cuman penyebutannya kan? Iya, penyebutannya. Keren. Paham. Mungkin selanjutnya dari Kak Niko, dari Katolik sendiri bagaimana? Oke, kalau yang di Katolik sendiri ya nggak jauh beda ya dengan yang tadi Kak Rani ya di Kristen ya. Mirip-mirip. Memang apa Tuhan itu satu tapi dalam tiga pribadi itu Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Berarti tentu ada kayak kemiripan ya dari Katolik sama Kristen sendiri. Karena memang satu sih, jadi Oke. Awalnya lalu udah kayak sini udah Jalur. Iya, terakhir nih Mas Akbar. Oke, tentang konsep Tuhan dalam Islam ya. Jadi kalau dalam Islam Tuhan itu kita ambil konsepnya dari wahyu yang diturunkan melalui kitab Al-Quran. Jadi sumber untuk memahami konsep ketuhanan di dalam Islam itu kita lihatnya dari kitab Al-Quran. Berarti untuk mempelajarinya itu melalui Ya, kitab Al-Quran. Al-Quran itu. Nah, Tuhan dalam Islam itu disebutnya dengan lafaz Allah. Allah kayak gitu ya. Nah, lafaz ini dimanapun umat Islam berada, nyebutnya sama kayak gitu. Allah, tetap Allah. Karena lafaz Allah ini dikenalkan melalui kitab Al-Quran. Dari Allah ya, diturunkan melalui Al-Quran. Kemudian diajarkan langsung cara melafalkannya oleh Nabi Muhammad selaku Nabi kami dan Nabi penutup kayak itu, Nabi yang paling akhir. Jadi memang satu penyebutannya Allah kayak gitu. Nah, kemudian Allah juga ini kenapa disebutnya sama ya, entah itu oleh umat Islam di Indonesia ataupun di luar Indonesia, karena Allah itu dalam konsep Islam merupakan nama diri atau proper name kayak gitu dari zat yang maha kuasa. Nah, Allah ini kan yang maha kuasa. Nama-nama Allah tuh kalau dalam Islam sudah ini ya, apa tuh namanya? Sudah ada 99 nama Allah yang kalau kami biasanya nyebutnya Asmaul Husna. Nah, itu sifat-sifat Allah kayak yang maha pengasih, maha penyayang. Oh iya, banyak itu. Tapi ya tadi Allah itu nama zat dari yang punya sifat tadi 99 itu. Kayak gitu. Nah, kalau secara sederhananya sebenarnya kalau konsep ketuhanan agak berat ya. Nah, tapi sederhananya ini bisa dilihat di Quran surat Al-Ikhlas, itu surat yang pendek sekali di surat yang ke-112. Artinya katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Jadi dalam Islam Allah itu atau Tuhan itu satu, satu Esa. Kemudian dia adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Kemudian dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Gitu. Dan terakhir, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, kurang lebihnya sederhananya kayak gini konsep ketuhanan. Tadi pada dasarnya semua agama setuju ya kalau Tuhan itu cuma satu. Iya, satu saja. Untuk pertanyaan yang kedua nih, ngomongin soal agama ya, jelas agama tidak lepas dari banyak perbedaan. Nah, mungkin dari kakak semuanya nih bisa jelasin mengenai agamanya. Mungkin bisa dari pemimpin ibadahnya, terus cara ibadahnya dan lain sebagainya. Sekarang bisa mulai dari mana dulu nih? Mana nih? Boleh nih dari Kak Niko dulu mungkin. Oke. Apa aja nih yang Mungkin dari pemimpin ibadahnya, terus cara ibadahnya dan lain-lain. Biar semua teman-teman tahu. Oke, kalau pemimpin ibadah itu ya secara umum kalau dari Katolik itu pastor itu satu. Nah, tapi dari pastor itu sebetulnya ada tingkatannya lagi. Jadi di atas pastor itu ada namanya uskup. Itu dia kalau gampangnya itu kayak gubernurnya suatu daerah gitu. Nah, kalau pastor itu ya setiap gereja ada gitu. Kalau dari pemimpin ibadah. Nah, kalau Katolik itu juga itu mengakui ada pemimpin di antara para uskup.
nah itu paus yang di Vatikan gitu. Katolik itu mengakui kepemimpinannya paus gitu. Jadi kalau dalam Katolik itu pemimpin ibadahnya urutannya dari pastor terus uskup. Nah ibadahnya itu yang paling pokok itu ada misa ya, atau ekaristi itu setiap hari Minggu. Sebetulnya setiap hari ada ekaristi, cuman yang wajib itu memang setiap hari Minggu itu di gereja dan harus dipimpin oleh pastor. Kalau tidak ada pastor tidak bisa. Oh berarti harus syaratnya harus ada pastor. Terus selain kalau di bawahnya tingkatannya ekaristi, misa itu ada ibadat yang biasa itu bisa dipimpin oleh orang umat yang awam gitu. Nah selain bawahnya itu lagi ada doa-doa pribadi aja di rumah masing-masing gitu. Oke sih. Menarik banget jawaban dari Sangat Kak Niko sekali. nih. Mungkin selanjutnya bisa dari Kak Akbar. Oke, tadi apa aja? Untuk seperti pemimpin ibadahnya, terus cara ibadahnya sendiri. Oke, kalau untuk pemimpin ibadah, kalau di Islam kan mungkin yang teman-teman semua tahu sholat ya, yang lima waktu sekali. Nah itu kita sebutnya imam. Nah imam ini untuk bisa menjadi imam sholat sebenarnya ada spesifikasinya, kayak gitu. Mulai dari bacaan Al-Qur'annya itu harus tartil, harus paham tentang ilmu agama kayak gitu. Cuman karena di setiap daerah itu ada masjid dan apa tuh namanya, ya kalau sholat kita berjamaah tuh pasti ada imamnya. Jadi ya kadang-kala untuk bisa menjadi imam tuh apa ya, kadang nggak terlalu ketat untuk penyeleksiannya kayak gitu. Cuman di atas itu ya tadi kalau misalkan di Kaniko tadi kayak ada uskup kayak gitu. Kalau di kita untuk bisa yang lebih tinggi dari sekedar, bukan sekedar ya, dari imam sholat tuh ada namanya ulama. Ulama ini yang kemudian nanti bisa apa tuh namanya, membuat istilahnya hukum-hukum tentang permasalahan keagamaan yang baru terjadi itu di era-era sekarang ini. Kalau sumber hukum kita kan sebenarnya paling utama Al-Quran, kemudian hadis itu dari Nabi Muhammad, kemudian yang ketiga itu ada istihad namanya, istihad ulama. Nah istihad inilah yang kadang-kala dikeluarkannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh umat di masa itu kayak gitu. Jadi kan nggak semua permasalahan yang ada di zaman ini dulu ada di zaman Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi tetap perlu disikapi, maka ulama-ulama inilah yang punya kepakaran di ilmunya masing-masing bisa kemudian menentukan hukum. Nah, tapi kalau yang paling tinggi ya tadi Nabi Muhammad itu selaku nabi dari orang-orang Islam. Kayak gitu sih. Mas ya. Berarti ulama itu punya kayak kewenangan buat hukum gitu. Kalau di Indonesia itu ada namanya Majelis Ulama Indonesia, MUI. Yang biasanya masih logo malam itu. Nah, di sana lah kumpulan ulama-ulama yang punya kepakaran di bidang masing-masing, tentang politik, ekonomi atau yang lainnya. Itu kalau untuk pemimpin agama ya. Terus kalau untuk cara ibadah, ya tadi kalau yang mungkin lebih familiar ya tentang sholat ya. Kita pelaksanaannya tuh 5 waktu dalam satu hari. Itu ada subuh, zuhur, asar, maghrib, atau isya. Nah masing-masing waktu sholat ini jumlah rakaatnya beda-beda. Kalau subuh itu 2 rakaat, kalau zuhur, asar, isya itu 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kemudian masing-masing juga ini ada yang suaranya dikeraskan, ada yang enggak. Kalau zuhur, asar itu suaranya nggak kedengeran. Imam biasanya kan imam yang mimpin suaranya, yang belakang cuma mengaminkan. Tapi kalau di sholat zuhur dan asar itu apa namanya nggak disuarakan. Itu kalau untuk cara beribadahnya. Nah sebelum sholat itu perlu ada wudhu juga. Wudhu tuh kayak basuh beberapa titik dari tubuh lah, kayak gitu, biar kita keadaan suci ketika sholat. Ya itu sih kurang lebih. Cukup lengkap ya jawaban dari Kak Akbar. Luar biasa. Dari siapa nih, Rin? Cap cip cup ya. Kak Ani dulu deh. Oke. Kalau aku sih jadinya itu untuk pemimpin ibadahnya itu lebih ke pendeta ya. Habis itu biasanya juga ada majelis gereja gitu yang mendampingi dari samping gitu. Habis itu aku nggak bakal sebenarnya sih. Jadinya itu untuk pedomannya gitu lebih ke Alkitab ya.
Lalu di dalam Alkitab itu juga itu ada tertera hukum Taurat gitu. Dan di hukum Taurat itu ada hukum yang kayak simpelnya gitu loh. Hukum simpelnya itu ada 2 hukum kasih gitu. Kalau untuk perbedaannya gitu. Kalau untuk ibadahnya itu sebenarnya hampir sama dengan Katolik, tapi cuman nggak ada misa gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir Yang terakhir nih dari Kak Elsa. Mas Yasat, silakan. Oke, mungkin yang dari yang pertama dulu ya, Iya. mungkin dari pemimpin ibadah ya, pemimpin ibadah dari agama Hindu sendiri itu kalau di umumnya kalau di Jawa itu dan di Bali sama, untuk hanya pemimpin biasa itu kita biasanya memanggilnya itu wasi. Wasi bisa, pemangku bisa, pinandita juga bisa, karena sebenarnya memang namanya itu banyak, sebutannya itu banyak, tapi benar mungkin hampir sama juga, ada tingkatannya yang berbeda-beda. Tapi untuk yang maksudnya dalam umumnya aja, kalau misalkan kita kayak sembahyang hari-hari biasa, kalau nggak misalkan dari kepala keluarga itu, dari puranya itu mesti udah ada pemimpin doanya masing-masing ibadahnya. Nah, itu biasa kita sebutnya itu pemangku, wasi, atau pinandita, itu biasanya. Nah, tapi kalau misalkan kita ada upacara-upacara besar ya, misalkan kayak nanti ada yang namanya Hari Raya Galungan, Kuningan, ataupun hari-hari raya besar lainnya, itu bisa lagi nanti pemimpinnya itu beda lagi, sesuai dengan tingkatannya, dengan tingkatan prosesi upacaranya. Bisa jadi nanti kita memanggil tingkatan yang lebih tinggi lagi itu bisa disebut, kalau nggak salah ya, itu Ratu Begawan. Ratu Begawan. Nah, itu nanti dia biasanya tingkatannya udah lebih tinggi di atas wasi atau pemangku ini, karena biasanya beliau itu dipanggil waktu upacara-upacara besar. Dan yang tidak kita itu sembahyang atau berdoanya itu yang dalam skala kecil gitu, jadinya ini yang skala-skala besar gitu. Nah, untuk cara berdoanya sendiri nanti mungkin di daerah Jawa, dari juga yang di Bali ataupun yang di daerah-daerah barat atau yang ke timur itu patokan dasarnya sama. Ada kita namanya sembahyang dengan mengucapkan mantranya itu istilahnya rentetannya sama. Nanti ada sembahyang biasa, kemudian kalau misalkan teman-teman pernah lihat kok yang orang Hindu tuh sembahyangnya pakai bunga ataupun pakai pipa, nah itu tetap sama, tapi hanya runtutannya aja mungkin ada yang dibedakan gitu. Nah, tapi untuk secara keseluruhannya dan maknanya itu sama gitu. Dan mungkin sedikit cerita aja sama penegasan ulang, kadang-kadang mungkin ada yang teman-teman itu ada yang bingungin kenapa kok agama itu berdoanya kita itu dengan menggunakan media batu istilahnya. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman tuh agak salah kaprah gitu, salah persepsi. Nah, itu sebenarnya apa yang kita gunakan dan apa yang kita puja itu hanya sebagai media, sama dengan teman-teman yang lain. Mesti kan ada kan di depannya entah medianya dalam bentuk apa gitu. Itu kita juga sebagai media, pipa dan bunga selain sebagainya itu juga sebagai media. Jadinya bukan kita memuja batu tersebut. Itu aja. Saya mungkin. Oke, kalau untuk aku sendiri ya, setelah aku mendengar dari jawaban kakak nih, nah aku masih penasaran. Buat yang agama Katolik sama Kristen kan tadi kan sama-sama beribadah di gereja ya. Tapi kan pemimpin ibadahnya beda. Kalau dari kan pastor. Nah, kalau untuk pastor sendiri, apakah ada untuk proses menjadi seorang pastor? Seperti sekolah kah? Aku izin jawab ya. Kalau dari aku memang untuk kalau sebutannya pemimpin agama itu ya pastor tadi. Cuma kalau di Jawa itu biasanya lebih
akrab itu romo. Oh, ya. Akrab panggilannya ke pastor gitu. Kalau untuk proses menjadi seorang romo, jadi orang pastor itu setahuku umumnya itu adalah 12 tahun sejak masa SMA. Jadi 12 tahun. Jadi setelah lulus SMA itu biasanya masuk ke namanya tuh seminari menengah. Itu kayak sekolah pertama yang untuk sebelum romo gitu kan. Nanti setelah dari seminari yang menengah itu biasanya 2 tahun itu terus baru ke seminari tinggi. Nah seminari tinggi itu udah kayak yang di atasnya lagi. Biasanya sebelum itu ada 1 tahun persiapan dulu di situ. Nah setelah 1 tahun itu lewat baru mereka nanti di seminari tinggi itu nanti kuliah. Nah kuliahnya itu yang wajib itu adalah S1 filsafat. Itu wajib ya? Wajib S1 filsafat. Oh ternyata wajib ya itu. Berarti kita nggak boleh kayak pilih jurusan lain. Oh nggak bisa. Bisa teknik ya. Ya itu pendidikan dasar dari filsafat itu. Nah setelah di bagian itu baru yang seringnya tuh kalau romo itu dipanggil frater. Iya. Nah itu di situ. Nah setelah dari seminari tinggi lulus S1 filsafat itu nanti ada 1 tahun diterjunkan ke umat gitu. Jadi masyarakat. Ke masyarakat, ke gereja-gereja nanti pelayanan 1 tahun. Baru mereka lanjut lagi S2 filsafat teologi Katolik gitu. Nah, setelah di situ lulus S2 baru nanti ada tahun persiapan lagi sebelum memasuki jenjang diakon, jenjang pelayan di ibadah gitu. Nanti sudah 1 tahun di jenjang itu baru nanti ada kayak tahbisannya untuk menjadi seorang romo, pelantikannya. Nah itu yang meresmikan dia jadi seorang romo haruslah seorang uskup gitu di atasnya itu tadi. Kalau uskup berarti? Nah kalau uskup itu biasanya dipilihnya itu langsung dari Vatikan, dari Paus gitu. Jadi mungkin hampir sama ya kayak apa majelis apa itu ulama itu yang mungkin kayak apa ada perkumpulan uskupan para uskup gitu. Nah kalau di Indonesia itu namanya konferensi wali gereja Indonesia. Jadi kayak uskup-uskup di seluruh Indonesia itu kayak yang mereka apa punya di bidangnya masing-masing, ada yang ngurusi kerohanian gereja, ada yang ngurusi tentang apa namanya sosial gitu. Sangat Berarti buat jadi romo aja sekolahnya harus tinggi ya Pak ya. Makanya terpaannya ada Panjang banget jalan dan lama ya. lama. Harus kuat iman ya. Itu perjalanan Satu cukup. ujiannya. Tadi itu yang 12 tahun setelah SMA itu udah termasuk seminari menengah sama seminari tinggi atau itu oh udah Masuk ya. Seminar itu berarti kayak misal SMA itu mas? Beda ya? mungkin ya. Oh mungkin ya. Soalnya juga enggak sih. Saya amin ya. Nah selanjutnya dari Kak yang Kristen. Iya nih, dari Kak Rani gimana tanggapannya? Dari untuk proses menjadi seorang pendeta ya di pemimpinnya. Jadinya tuh gimana ya? Ada juga yang seperti yang untuk jadi apa tadi romo ya. Romo. Ada yang seperti itu, ada juga aku tuh pernah lihat ini tuh kayak pengalaman sendiri ya. Ada yang menceritakan ke aku sendiri itu ada kayak tadinya itu tuh dia tuh kuliah kayak ya teknik sipil. Teknik sipil habis itu dia tuh kan mau lanjut S2. Nah S2-nya dia tuh karena dia mau ke pendeta dia masuk ke teologi. Oh berarti keluar ya? Iya. Dia dari teknik sipil ke teologi gitu. Jadi kayak oh ternyata bisa gitu. Habis itu dia kalau nggak salah kayak itu kayak magang gitu ya. Kayak itu tuh di S2 belajar habis itu ada magangnya gitu di gereja. Di sebuah gereja. Oh ada magangnya. Ya kayak magang gitulah kalau artian enaknya ya. Siapa mungkin ya. Itu kayak gimana caranya pendeta gimana gitu. Ya kayak belajar gitu. Situ kalau ya bedanya paling itu ya. Tapi kalau misalnya dari yang romo tadi itu kan sampai 12 tahun. Nah, kalau dari aku sih kemungkinan hampir sama ya, karena aku juga nggak mengalaminya jadi kurang tahu. Mungkin berarti pada dasarnya dulu satu ya, makanya kok agak mirip-mirip kan? Ada yang mirip, ada yang enggak tetap ya. Ada yang mirip, ada yang enggak. Misalnya satu, tapi bisa menjadi dua. Oke, saya mungkin ada pertanyaan yang terbesit. Aku pengen tanya buat Kak Akbar nih.
aku tuh punya temen yang muslim kan banyak ya kak, apalagi di UNJ ini. Nah, temen-temenku tuh suka ceritain pengen ibadah haji, pengen ke Mekah gitu. Aku jadi ikut kepo gitu loh. Emang Mekah tuh gimana sih? Terus ke sana tuh ntar bakal dapet apa? Terus emang wajib ya buat ke sana? Soalnya kan ke sana juga mahal ya, Kak. Iya, pesawat mungkin. dong. Oke, izin jawab ya. Jadi aku sebenarnya belum pernah haji juga. Jadi detailnya seperti apa belum paham. Cuman yang jelas kenapa haji itu umat Islam pada mau bikin banget lah untuk bisa haji ya, karena haji itu bagian dari rukun Islam. Oh. Jadi berhaji bila mampu kayak gitu. Jadi itu memang jadi satu apa ya? Ya ajaran yang memang ketika kita sudah mampu maka itu wajib untuk dilaksanakan. Kemudian kenapa apa tuh namanya? Motivasinya sangat tinggi karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijanjikan bagi orang-orang yang berangkat haji kayak gitu. Mulai dari jadi Mekah, kemudian Masjid Nabawi di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, itu masing-masing punya apa tuh namanya keutamaan yang jauh banget dibandingkan masjid-masjid biasa. Misalkan dibandingkan sama Masjid Mujahidin UNJ. Jangan dong. Kalau jauh dong. Aku agak lupa perbandingan seberapa, cuman kayak ada yang 1000 kali lebih tinggi dibandingkan misalkan di masjid-masjid biasa kayak gitu. Cuman spesifiknya kurang ingat ya, agak lupa. Cuman yang paling tinggi itu ketika ibadah di Mekah, kemudian yang kedua di Masjid Nabawi, baru yang ketiga di Masjidil Aqsa yang di Palestina. Terus selain itu juga kalau kita berdoa di salah satu tempat di Mekah sana, itu dijanjikan bahwa nggak ada penghalang lagi dengan Allah kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk langsung terkabulkan itu sangat besar. Kemudian jadi ada istilahnya haji mabrur. Haji mabrur. Haji mabrur. Ya, itu keutamanya luar biasa banget lah. Kalau nggak salah pasti masuk surga atau gimana kayak gitu. Nah, haji mabrur ini ya nggak tahu ya semua orang bakal dapat atau enggak. Cuman yang jelas ini satu keutamaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang kemudian berangkat haji. Makanya kalau kita lihat ya, ibadah haji kan di bulan Dzulhijjah itu pasti penuh dan jutaan. Bahkan kalau di Indonesia antrinya tuh berapa? Puluhan tahun ya. 25 tahun. Ya itu. Karena tempat pasti akan keutamaan-keutamaan yang diberikan. Oh, berarti kalau berangkat haji itu belum tentu harus jadi haji mabrur tadi ya? Oh, kirain kalau udah gitu tuh langsung ya udah ini haji mabrur gitu loh. Haji mabrur tuh diantaranya ciri-cirinya dilihat dari perubahan perilakunya. Oh, oke. Yang jelas kalau haji mabrur ya pasti perilakunya jadi lebih baik, lebih bijak dan seterusnya. Nanti kembali ke pribadi. Ya, kalau misalkan habis haji kok malah lebih buruk ya sudah tentu itu bukan haji mabrur. Haji apa tuh? Bisa habis haji malah sombong dan lain-lain, itu bukan haji mabrur. Oke. Nah, yang selanjutnya nih aku mau nanya buat Hindu ya. Kan dulu kan aku SMP, SMP atau SMA kan pasti ada buku kayak pelajaran agama ya. Iya. Nah, kalau Hindu kan di buku teoriku kan ada kayak kasta. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu gimana? Diterapkan atau bagaimana? Kalau untuk kasta sendiri ya, apalagi yang untuk di Hindu Indonesia itu kita kebanyakan lebih jatuhnya sampai sekarang ini yang masih diterapkan itu kebanyakan, aku juga nggak mau menjudge itu di Bali. Oh, di Bali masih? Ya, di Bali karena dia itu kan jatuhnya ke adat dan budaya sana. Ya, maksudnya juga dari Hindu pertamanya di India pun juga udah jatuhnya sistem kerajaan dari dulu kan sistem kerajaan itu udah ada kastanya sendiri. Mana yang kastanya itu Brahmana, istilahnya juga kastanya orang-orang suci, orang-orang bijak. Nah itu. Terus yang kedua itu adalah kasta kesatria, keluarga kerajaan, golongan kerajaan bangsawan. Yang ketiga itu adalah Waisya. Waisya itu kalau nggak salah dia itu pedagang.
Ya, mohon maaf Pak salah. Nah itu waisya. Terus yang keempat itu ada sudra atau ya bisa disebut rakyat biasa. Oke. Nah itu nanti sebenarnya kalau di Bali itu masih ada, dengan bisa dilihat juga kalau misalkan pengen tahu itu dilihat dari namanya sekarang. Kalau nama-nama orang Bali kan biasanya ada yang paling familiarnya Imade, Iwayan. Nah tapi kalau Imade, Iwayan itu hanya urutan nama keluarga. Dia anak keberapa? Wayan anak pertama, Made itu anak kedua. Kalau Komang itu anak ketiga. Ada lagi, soalnya nggak cuma Wayan, misalkan ada Wayan, Putu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang menggunakan kasta, kalau Brahmana itu kalau nggak salah itu Ida Bagus. Yang namanya ada Ida Bagus itu biasanya Brahmana. Kalau yang kesatria itu kalau nggak salah Murah, yang ada namanya Murah. Kalau enggak itu Dewa siapa gitu. Jadinya tuh bisa dilihat dari namanya. Ya itu biasanya ada marganya atau ya istilahnya nama-nama kastanya gitu. Turunan ya berarti ya? Turunannya. Nah itu kadang juga yang disebutin juga itu sulitnya orang Bali. Itu kalau mau berjodoh lihat dulu. Oh iya. Kalau orang di Jawa itu Bang lihat apa? Bobot bebet bibit. Iya itu bobot bibit banget. Itulah. Nah, jadinya itu tetap harus dilihat, apalagi kalau misalkan kalau nggak salah aja ya, ceweknya yang punya kasta tapi cowoknya nggak punya kasta. Itu susah. Katanya itu susah. Bagian langit dan bumi. Ya, itu makanya pernah diceritain itu pokoknya harus hati-hati. Kecuali yang keluarganya emang nggak masalahkan. Tapi kalau nggak salah juga itu, kalau yang cowoknya punya kasta tapi ceweknya enggak, itu kayaknya masih bisa ngikut. Nah, artinya nggak dipermasalahin lah gitu. Karena kan ya tetap cowok itu yang kepala keluarganya gitu. Kalau yang cowok ngikut yang cewek, kalau nggak salah itu namanya nyentana. Itu kalau nggak salah gitu. Saya soalnya nggak tahu, saya asli Jogja ya. Oh berarti kasta tuh dari keturunan gitu ya Kak? Keturunan ngikut dari atas-atasan leluhurnya dulu orang ya gitu. Kalau Kak Yasa sendiri ibadah di sini di mana? Kalau saya ngikut di Pura Waikunta Viomantara, itu ada di Angkatan Udara. Adi Sucipto. Karena orang tua itu pengempon atau pengurus di pura situ. Karena nanti tetap ada kayak kalau misalkan yang di gereja itu kan terdaftar ya, itu terdaftar di gereja mana. Oh gitu. wilayah gitu ya? Wilayah. Nah kalau misalkan yang di itu kalau di sini biasanya ngikut jadi pengurus di pura mana. Gitu. Di sini di Jogja itu ya Astungkaro dan ada puranya udah lumayan banyak tersebar di beberapa wilayah di perkabupaten itu. Oh sudah ada ya Kak? Sudah ada. Simpulan mungkin? Kan banget ya. Jawabannya tuh bikin nambah Plus pengetahuan. dong. Nah mungkin kita boleh masuk ke pertanyaan ketiga ya. Tadi kan kita sudah membicarakan secara lengkap bagaimana struktur agama, cara beribadah, dan hal lain mengenai agama masing-masing narasumber. Mungkin kita boleh masuk nih ke pertanyaan ketiga mengenai larangan-larangan yang ada dari agama kakak-kakak narasumber secara umum. Sekarang boleh dimulai dari Kak Akbar mungkin? Oke, untuk larangan ya itu atau hal-hal yang diharapkan kalau dalam agama kita di sini disebut itu sebenarnya banyak ya. Cuman mungkin di sini aku nyampein yang menjadi dosa besar aja kayak gitu ya, dosa besar dan mungkin lebih dekat di kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam Islam itu dosa besar tuh ada dosa di salah satu hadis Nabi ya. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah yang pertama syirik kepada Allah, kemudian membunuh,
kemudian durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Nah, syirik di sini tuh bisa, kalau dalilnya, kalau di dalam Islam tuh dalil tuh kayak sumbernya kenapa kita bisa mengatakan itu, sumber dalil. Nah, ini ada di Al-Quran surat Luqman ayat 13. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi kalau dalam Islam misalkan nih orang Islam udah tahu bahwa ya Tuhan tuh Allah doang kayak gitu ya, Allah saja satu ya intinya. Ya satu, tapi kok mempersekutukan dengan yang lain. Nah, maka dalam hal ini dia bisa dikatakan sebagai berbuat syirik. Nah, dosanya itu besar sekali gitu. Terus yang kedua, membunuh orang. Kenapa besar? Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, oleh karena itu kami tetapkan bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, jadi kenapa termasuk dosa besar ya? Karena tadi perumpamaannya ketika kita membunuh seseorang tanpa sebab ya, tanpa alasan yang jelas, itu tuh seolah-olah kayak kita membunuh seluruh manusia. Sedangkan manusia tuh bermiliar ya. Ya, Bisa dikalikan berapa dosanya gitu. Terus yang terakhir, durhaka kepada orang tua itu salah satu dosa yang sangat besar dalam Islam. Karena kita tahu orang tua kan mengandung kita 9 bulan ya, normalnya dalam keadaan yang sangat sulit kayak gitu. Maka kemudian setelah mengandung, lahir, kita diurusin kayak gitu kan. Dengan cinta ya, kalau orang tua kan mengurus kita agar besar ya. Biasanya, tapi kalau anak tuh ngurus orang tua hanya menunggu orang tua kemudian menjemput ajal kayak gitu. Jadi ketika membandingkan jasa yang orang tua berikan kepada seorang anak tuh nggak terbalas lah. Iya, nggak terbalas lah. Maka ketika ada seorang anak berbuat durhaka atau berbuat buruk kepada orang tua, itu dalam Islam hukumnya atau ininya termasuk dosa besar. Nah, selain itu ya ada yang lain lah yang jadi larangan-larangan. Meninggalkan sholat juga nggak boleh dan gitu. Siapa nih? Ya, itu aja mungkin. Sangat detail sekali, Vin. Ya. Seharusnya saya dari siapa, Vin? Dari Kak Rani mungkin? Nah, langsung ke Ani. Oke, kalau dari aku sih larangan-larangan itu tadi sempat aku beritahu ada hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat itu tuh ada larangan juga. Misalnya kayak jangan berzina, jangan mencuri, hormati orang tuamu juga. Lalu jangan menginginkan apa yang dimiliki orang lain gitu. Habis itu ada juga jangan menyebut nama Tuhan Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, itu juga termasuk. Kan kadang ada yang kayak spontan ngeluarin kata. Dosa ya. Iya, itu sebenarnya kayak terlihatnya kayak nggak sopan aja gitu. Iya. Oke. Next bisa ke Niko. Ya, itu tadi dia harus salah. Sama-sama. Iya, bersama. Secara umum itu kan tadi hukum dasarnya apa di Katolik itu adalah hukum kasih yang utama dua itu yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Terus yang kedua kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah itu tuh kalau dikenal 10 perintah Allah itu ada perintah pertama sampai ketiga itu menyatakan hubungan kita mengasihi Tuhan. Yang pertama itu apa? Hanya menyembah kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Akulah Tuhan Allah. Terus yang kedua itu jangan dengan tidak hormat nama Tuhan Allah. Terus yang ketiga adalah kuduskanlah hari Tuhan. Nah terus yang sisanya itu yang hubungan dengan sesama, kayak yang nomor 4 itu hormatlah ibu bapakmu. Terus ada apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Terus ada yang beberapa dan sampai ke 10 itu menjaga hubungan baik dengan sesama gitu. Itu sih kalau ini hukum-hukum. Nah kalau di apa ya, maksudnya kalau melanggar hukum-hukum itu yang kelihatan tertulis itu maksudnya dosa pasti. Dosa ya. Dosa ya. Kan sudah larangan. Sangat dalam hati.
lebih khusus lagi kalau dosa 7 dosa yang paling besar itu kalau di gereja Katolik itu ada kesombongan, iri hati, hawa nafsu, marah, keserakahan, kecemburuan dan kemalasan. Nah, itu yang paling. Siapa yang cemburuan? 7 dosa besar. Itu seperti sifat ya. Sifat utama manusia nih. Radikalisasi. Oke. Selanjutnya yang terakhir nih itu teman-teman. Dari untuk Kak Yasat. Kalau dari Hindu sendiri yang umumnya ya yang biasanya paling diingat-ingat apalagi diajarin sejak kecil itu tuh kita biasanya ada namanya Satribu. Siapa? Satribu. Oh. Satribu itu kan yang berasal dari kata sat yaitu 6, kemudian ribu itu yang artinya musuh, artinya 6 musuh dalam diri manusia. Nah, itu ada terdiri dari kama, loba, kroda, moha, mada, dan macarya. Itu sebenarnya hampir sama. Ada yang nafsu, tamak, amarah, kemudian ada kebingungan, mabuk, dan iri dengki. Sebenarnya hampir sama aja. Tapi nanti masih ada banyak lagi untuk larang-larangannya itu. Nanti kita tetap jatuhnya apapun itu jatuhnya ke karma. Karma kan biasanya ada kan tetap ada sebutannya karma. Di Islam ada sepertinya ya karma. Karena enggak ada. Oh aku yang so tahu. Oke siap. Oke berarti pada dasarnya larangan yang ada di agama kita itu untuk bertujuan untuk terciptanya ketertiban moral dan tidak jatuhnya kita ke perbuatan dosa. Iya. Nah, selanjutnya masuk pertanyaan keempat ini. Apakah di agama kakak diajarkan mengenai ajaran toleransi? Lalu pentingkah tidak itu toleransi dan sikap-sikap kakak pada orang yang bersifat intoleran? Oke, sekarang gantian dari Kak Akbar dulu. Oke, soal toleransi. Mm-mm. Oke, menurut saya penting banget dari apalagi dalam konteks kita di Indonesia ya. Yes. Ya, Berbeda-beda. ya perbedaan sangat banyak, majemuk sekali. Jadi sangat penting untuk bisa bersikap toleran. Nah, tanggapannya atas sikap yang intoleran ya tentu tidak setuju kayak gitu ya. Dan berharap sikap intoleran itu bisa dihentikan lah kayak gitu. Karena sikap intoleran ini kemudian ya tadi kalau toleransi akan berdampak positif bagi keberagaman kita di Indonesia. Nah, sebaliknya kalau intoleran tentu sangat mungkin nantinya menyebabkan perpecahan. Apalagi kita hidupnya majemuk dalam konteks kita di Indonesia ataupun konteks kita di kampus saja kita berbeda-beda kan. Ini berbeda. Ya, ketika ada sikap yang toleran maka sangat mungkin itu menyebabkan perpecahan baik di tingkat yang paling kecil ataupun yang lebih besar di dalam konteks negara. Oke, next ke siapa nih? Kak Yasat nih. Oke. Masalah toleransi Iya. sama masalahnya sama intoleran. Contohnya aja, Contohnya. dalam setiap agama itu kan nggak mungkin ya dalam setiap agama itu dalam satu kewilayahan itu semuanya itu sama kayak yang di Hindu aja. Hindu Jogja, Hindu Indonesia, ya Hindu Bali, Hindu Indonesia itu lebih ke Hindu universal. Jadinya tuh yang di satu agama aja nggak sama, apalagi yang beda-beda, entah itu agama ataupun budayanya. Kembali ke budayanya lagi. Nah, ya, nah jadinya gimana sikap toleransi itu tuh bisa sangat penting bagi kita semua. Yang di kitanya aja salah satunya aja berbeda-beda. Kalau itu aja nggak bisa kita menghargai satu sama lainnya, gimana kita mau menghargai ke yang lainnya? Kan itu dari awalnya dulu aja. Dari kecil ya? Dari kecilnya dulu. Gimana caranya kita menghargai, entah itu dari tata caranya kita berkata, habis itu kita menanggapi sesuatu hal. Misalkan saya sama Kak Niko itu ada perbedaan dari agama ya. Yang pertama itu habis itu budayanya juga beda. Mas Niko asalnya dari mana, saya dari mana gitu. Itu kan nanti mesti budayanya beda, cara ngomongnya dan lain sebagainya. Nah,
Di situ pentingnya adanya toleransi. Biar nggak ada tapi benar perpecahan, karena kita di satu ruangan ini aja udah beda-beda, apalagi nanti di luar, apalagi di satu Indonesia dan keseluruhan. Benar banget. Close dulu biar tambah semangat. Sebenarnya untuk siapa lagi Vin? Boleh nih Kak Radio. Oke, kalau tentang toleransi dan intoleransi, kalau menurutku ya, kalau toleransi itu emang penting banget. Apalagi kita kan ya masih masa-masa kuliah ya, mahasiswa gitu, kita interaksinya sama nggak sama itu aja, tapi ada juga ya. Ya dari kita juga kan kayak gini, kita komunikasi, beraktivitas juga kita bareng-bareng. Kalau kita nggak toleran gimana ya? Iya. Tuh, habis itu kalau kita nggak toleran kayak intoleran itu malah kayak kita kayak gimana ya, kayak menghalangi aja gitu loh, malah nanti mesti ada timbal balik, ada karmanya gitu. Tuh. Oke. Nah, yang terakhir. Mas Akbar. Oke, silahkan. Saya udah tadi. Kak, Mas Niko, mari Mas. Silakan Mas. Kalau dari aku sendiri ya mungkin dari sudut pandang Ya. Katolik itu memang karena hukum dasar tadi, hukum kasih itu ya bisa dari hal itu, dari sabdanya itu sendiri itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu jadi kayak meskipun kita tuh berbeda-beda, yang enggak maksudnya enggak satu kita sama gitu ya, tetap kita harus saling mengasihi, saling menghargai bareng-bareng, karena semua tuh ya sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan juga gitu kan. Tuhan semua. Dari kata-kata Yesus sendiri tuh, kalau kita mengasihi orang yang sama-sama dengan kita kok gitu ya, misalnya nih aku cuman ademnya misalnya ngobrol cuma sama yang sama-sama Katolik gitu ya, ya apa bedanya kita dengan pencuri gitu yang sama-sama mengasihi sesama pencuri. Apa bedanya kita sama orang yang jahat-jahat gitu. Jadi itulah, semua tuh tetap harus kita saling mengasihi semua gitu. Ingat ya guys. pada dasarnya tuh toleransi memang sangat penting ya buat ditanamkan, terutama di lingkungan kampus. Harapannya sih semoga kita ini yang masih kaum muda bisa tetap menerapkan sikap toleransi di dunia yang kadang memaksa kita untuk berbuat kebalikannya. Oke, kita masuk ya ke pertanyaan terakhir dari kami yang masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Aku mau tanya dong buat kakak-kakak narasumber, gimana sih cara kakak-kakak dari tiap UKM menerapkan sikap toleransi di luar UKM-nya, terutama di lingkungan kampus? Oke, boleh dimulai dari Kak Yasa dulu. Wah. Ayo Mas Mat. Sebenarnya kalau dipikir secara logika aja dan secara sosialnya aja ya, apalagi kan balik lagi ke hukum sosial ya. Sebenarnya itu untuk cara menghargai di lingkungan kampus aja maupun lingkungan keluarga itu sebenarnya itu gampang. Yang penting gimana caranya kita bisa menempatkan diri di lingkungan sosial itu, kita menghargai adanya perbedaan dengan tidak menjelek-jelekkan entah itu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan budaya itu, ataupun tidak menghalangi adanya kepentingan yang berbau-bau sara juga. Nah itu jadinya tetap memperhatikan hal-hal sekecil apapun itu demi kepentingan bersama. Gitu. Sangat masuk. Tetap mengutamakan hukum sosial aja. Iya. Oke. Yes, banget. Selanjutnya dari siapa lagi? Untuk siapa? Ke Kak Niko aja nih biar urut. Oke. Kalau dari mungkin itu ya kita berketemu bersama ngobrol kayak gini udah bentuk toleransi itu, saling menghargai sama-sama lain kan. Kalau di luar itu ya ketemu dengan orang lain itu ya udah termasuk saling menyapa, saling bertegur sapa gitu, udah termasuk toleransi juga kan. Meskipun kita nggak tahu tuh dia agama apa gitu kan, tapi ya itulah sama intinya ramah lah. Iya. Nggak mungkin juga. Kamu namanya siapa? Oh iya, agama apa? Langsung habis kenalan diri. ketemu nanya agama dulu kan.
Gak lucu kalian. Beda KTP ya. Kita kayak gini aja nggak bisa nebak nggak sih ini agamanya apa ya gitu. Bisa sih. Kan nggak pakai udung kan termasuk. Maksudnya Ya, ya aku nggak kelihatan gitu. Oke, next ke Ka'bah. Ka'bah. Oke, mungkin ini sedikit ngutip ya. Jadi kalau sebenarnya ajaran toleransi kalau dalam Islam itu ada di Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kalau dalam konteks keyakinan ya kita sifatnya itu tidak saling mengganggu kayak gitu. Jadi ya tidak usah mengganggu misalkan ibadahnya orang agama lain seperti apa, kita seperti apa, ya udah kayak gitu. Udah tinggal jalan sendiri-sendiri aja kayak gitu. Tapi kalau dalam konteks kita kehidupan bersama atau sosial, itu kita ada ajaran, misalkan aja kita diperintahkan untuk menghormati tamu, kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, konteksnya adalah kalau tamu dan tetangga kan sangat mungkin untuk berbeda agama juga ya. Iya. Nah, ketika misalkan tamu atau tetangga kita bukan dari sesama Islam, maka kewajiban untuk tetap menghormati dan berbuat baik itu nggak hilang kayak gitu. Wajib ya. Iya, tetap wajib. Meskipun bukan kemudian ketika kita punya tamu yang non Islam, kita nggak menghormati. Atau kita punya tetangga yang non Islam, terus tidak berbuat baik, enggak. Jadi kita memang kalau dalam kehidupan sosial yang diajarkan untuk tetap saling menghormati, saling membantu sesama lain tanpa memandang apakah dia Islam atau tidak. Tapi kalau dalam konteks keyakinan tadi sifatnya tidak saling mengganggu kayak gitu. Mungkin itu aja. Ilmunya nggak Oscar, just banget ya. Kelas dulu. Oke, yang terakhir siapa ya? Ya, Oke, Kak. terakhir nih. Oke. Udah disebutin banyak ya dari tadi. Yes. Jadi 3 orang aja udah banyak. Kalau dari aku sih juga hampir sama, kayak lebih kan biasanya kan kita kan juga ini kan kita masuk organisasi juga ya, pasti ada ya. Nah itu kan biasanya yang memperhatikan jam ibadahnya masing-masing gitu kan. Habis itu kan kita juga kalau misalnya kemana aja juga berbaur gitu, kayak berbaur, bersosialisasi. Kalau misalnya ke tempat umum gitu kan itu ya gimana ya, kalau misalnya kita sama temen di kampus kan nggak mungkin kayak satu agama gitu kan, biasanya kan bisa beda-beda agama kayak ya misalnya yang Islam ya. Islam itu kan biasanya kayak ada sholat 5 waktu kayak aku sholat dulu ya oke silakan, kami tunggu gitu kan, toleransi ngargai gitu. Oke, mungkin dari aku inti dari toleransi ya tuh harus diterapkan di lingkungan kita karena kita berisikan orang yang berbeda atau macam. Iya. Untuk pembahasan intinya dari kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita jawabin Q&A dari teman-teman yang sudah mengisi snapgram di Instagram IKMK UNJ. Jangan lupa follow loh. Oke, yuk boleh dimulai dari Q&A pertama. Ditunjukkan Oke, yang pertama ditujukan untuk PMK. PMK Kak Rani ya. Bagaimana bentuk ibadat di agama Kristen? Bentuk-bentuk. Boleh langsung dijawab Kak Rani. Oke, kalau untuk bentuk-bentuk ibadahnya tuh ya gimana ya? Ada banyak, tapi ya misalnya tuh ada ibadah pernikahan, kayak ibadah minggu itu, ibadah minggu aja kadang ada beda namanya. Kayak aku kan biasanya tuh ada kebaktian minggu pagi gitu. Habis itu ada juga ibadah kalau ada yang meninggal gitu, itu biasanya biston gitu ada. Tapi itu tergantung juga dari alirannya, dari denominasinya masing-masing gitu. Kadang kayak seperti kayak untuk doanya itu ada yang berbeda, ada yang sama gitu. Mungkin itu kalau untuk bentuk-bentuk ibadahnya. Oke, sudah dijawab ya untuk pertanyaan nomor 1. Macam-macam ya bentuk ibadah. Ini secara umum. Next, kedua. Nih untuk KMHD, berarti ke Kak Yasat ya. Dalam ajaran Hindu setelah kematian mengenal konsep reinkarnasi dan inkarnasi. Mungkin bisa dijelaskan tuh Kak gimana tuh maksudnya tuh? Ini juga sebenarnya dari teman-teman ya, banyak juga udah
sering banget tanya yang menanyakan itu, nanti bisa kamu kalau ini reinkarnasi ya. Nah, sebenarnya enggak juga gitu loh. Mungkin bisa sekalian dijelasin di sini ya biar teman-teman ya paham juga Enggak banyak. yang enggak juga ya. Sebenarnya untuk reinkarnasi itu sendiri kan kalau dalam kitab sendiri kan kita mengenalnya dengan kata punarbawa. Punarbawa. Itu terdiri dari dua kata, yaitu punar yang artinya kembali atau lahir. Kemudian bawa itu yang artinya menjelma atau lahir. Jadinya lahir kembali. Punarbawa. Nah, itu nanti kita berhubungannya kembali lagi dengan karma. Masih berhubungan dengan Karma lagi. Nah, karena kenapa bisa terjadi adanya konsep reinkarnasi? Itu nanti kan berkaitan dengan kalau di ajaran kami itu ada yang namanya Pancasrada. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan dalam agama Hindu. Nah, itu nanti juga ada yang berkaitan dengan punarbawa. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan karma atau karma pala. Nah, karma ini bisa dilihatkan dari perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini ataupun yang sebelumnya. Sebenarnya konsep untuk karma sendiri untuk yang kedepannya itu juga ada. Nah, tapi kami meyakini kenapa adanya punarbawa itu kembali lagi ke karma, karena misalkan karma yang kehidupan sebelumnya itu kita masih terikat dengan keduniawian. Karma keduniawian berarti belum masanya untuk kita itu kembali kepada Sang Yang Widi atau Tuhan. Nah, kalau misalkan nanti kita udah bersih dari karma duniawi, setelah kita udah nggak ada keterikatan dengan keduniawian, itu nanti kita akan menuju yang namanya konsep ajaran moksa. Moksa itu adalah artinya kita kembali kepada Tuhan. Yang Sang Yang Widi ya, itu artinya kita udah menyatu kembali, udah nggak ada reinkarnasi lagi. Gitu. Jadinya tetap misalkan kalau dari saya sendiri apalagi yang udah ada di sini itu berarti meyakini bahwa masih ada keterikatan dengan keduniawian yang kehidupan yang lalu. Berarti masih belum istilahnya belum lolos gitu loh. Masih harus memperbaiki diri lagi di kehidupan yang sekarang agar bisa nantinya moksa kembali ke Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Mungkin secara garis besarnya gitu, karena nanti kalau mau dijelasin lebih ininya masih banyak kata-kata teoritis yang agak istilahnya. Ini kan yang reinkarnasi. Iya, yang reinkarnasi. Yang inkarnasi. Bentar, akan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan berarti lahir kembali. Kalau yang inkarnasi kayaknya sama aja sih. Sama aja, terus cuman penyebutannya. Iya, bedanya penyebutan kayaknya kalau nggak salah. Jadi reinkarnasi kok sama inkarnasi. Oh ya, mungkin kalau salah ya mohon maaf. Tapi selebihnya kayak gitu konsep inkarnasi atau reinkarnasinya kayak gitu. Oke, kita bisa next ketiga ya. Iya. Nah, untuk ketiga ditujukan untuk UKKI. Mengapa wanita yang sedang datang bulan tidak diperkenankan untuk ibadah? Oke, baik. Sebelum jawab itu aku boleh nyampein hal lain enggak? Sedikit aja. Ini tadi soal mungkin ajaran di dalam Islam ketika perempuan dengan laki-laki bersama. Nah, mungkin teman-teman pada momen tertentu melihat ada laki-laki orang Islam ya, kemudian perempuan juga, entah itu enggak harus Islam, pokoknya salah satu ada yang Islam, itu biasanya kalau belum jadi suami istri nggak mau salaman kayak gitu ya, maksudnya nggak bersentuhan. Kenapa kayak gitu? Bukan karena nggak menghormati teman-teman yang lain atau apa, tapi memang karena ajaran kami kayak gitu. Karena kita bukan muhrim ya, jadi nggak boleh bersentuhan. Kalau bersentuhan tuh dosa lah kayak gitu. Itu juga ya untuk menghormati karena belum punya hubungan istilahnya apa-apa dengan yang bersangkutan, maka ya kita saling menjaga lah kayak gitu.
Gitu ya, jadi mohon maaf ketika misalkan tidak bersalaman itu bukan karena tidak menghormati, tapi karena Ajarannya. ya ajarannya demikian. Nah kita balik lagi ke yang haid tadi. Kenapa wanita haid tidak boleh ibadah? Sebenarnya pertanyaan yang sulit ya, karena saya kan tidak haid. Ya, benar. Jawab hati. Kita juga perlu paham karena nanti ketika sudah bersuami istri, kita juga perlu kemudian mengingatkan, saling mengingatkan kayak gitu. Nah, sederhananya kayak gitu. Ini saya ambil pendapatnya dari Ustadz Adi Hidayat yang mungkin sekarang beliau terkenal ya sebagai dai nasional. Gini, kalau di dalam Islam kan kita kalau ibadah harus suci ya. Sholat pun kita harus berwudu dulu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau haid kan ini aku nggak tahu ya benar apa Ya, enggak. darahnya kan kayaknya keluar terus kan ya? Iya nggak sih? Iya kan? Nah, ketika darah keluar itu kan darah haid itu kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu darah kotor karena apa? Sel telur tidak dibuahi kan, kemudian menjadi darah kotor. Nah, kemudian kalau haid kan dia keluar terus tuh. Maka kondisi ketika darahnya itu keluar berarti teman-teman bukan dalam kondisi suci. Maka ketika untuk ibadah itu nggak dibolehin kayak gitu. Kemudian juga ketika haid kan kondisi mental teman-teman kan agak berubah ya, entah itu menjadi lebih mudah marah, kalau makanya kan kita dibilangin ya kalau ada wanita PMS ya, nggak usah cari masalah lah. Nggak cari masalah juga, dia marah kayak gitu. Agak emosian. Nah kalau kata Ustadz Hidayat, kondisi yang tidak ideal ini lebih baik tidak ibadah kayak gitu. Maka teman-teman tuh ketika sedang haid kewajiban untuk ibadahnya tuh digugurkan. Tapi yang perlu diingat juga, teman-teman tuh tetap dapat peluang mendapatkan pahala. Kayak gini, kalau misalkan ada nih teman-teman perempuan yang ketika tidak haid punya rutinitas untuk membaca Al-Quran misalkan, tiap harinya misalkan 1 juz, kemudian kebiasaan sholat. Kalau di dalam Islam kan selain sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah yang lain. Di antaranya misalkan sholat tahajud, yang itu di tengah malam ya. Ketika tidak haid, mereka sudah punya rutinitas untuk melaksanakan ibadah-ibadah ini. Kemudian ketika haid, kemudian kan tidak boleh ya. Maka pahalanya itu tetap mengalir. Karena sebelumnya sudah istiqomah kayak gitu. Kemudian selain itu juga teman-teman tuh tetap punya kesempatan untuk beribadah yang lain, kayak misalkan berzikir, istighfar, minta ampun, atau menyebut nama Allah yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu bisa juga. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat atau membaca Al-Quran tapi bukan yang mushaf ya. Al-Quran terjemahan itu tetap diperbolehkan, atau yang sudah hafal bisa murojaah. Jadi kesempatan untuk tetap mendapatkan pahala ketika masa haid itu tetap ada. Tadi kalau kenapa nggak boleh ibadah? Yang tadi karena kalau haid kondisinya tidak suci. Kemudian yang kedua mentalnya sudah tidak ideal, tidak stabil. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kurang lebih seperti itu. Sudah siap ya untuk nomor 3. Kita next ke pertanyaan yang keempat. Khusus untuk IKMK, apakah di agama Katolik diperbolehkan untuk cerai? Silakan. Singkat dan padat itu jawabannya tidak. Nah, kenapa tidak? Karena sifat perkawinan dalam gereja Katolik itu adalah hanya satu dan tidak terceraikan itu. Nah, itu dasarnya dari sabdanya Tuhan sendiri. Yesus yang berkata itu, kalau apakah kamu tidak membaca bahwa Ia yang menciptakan manusia itu pada dasarnya adalah laki-laki dan perempuan menciptakannya laki-laki. Itu kan merujuk pada Tuhan sendiri yang menciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan. Maka dari itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Maka mereka bukan lagi dua, tetapi hanya satu. Karena itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu dasarnya. Nah, itulah kenapa kalau dalam perkawinan gereja Katolik itu nggak boleh ada namanya perceraian gitu. Nah, itu pun sebelum masuk ke jenjang perkawinan itu biasanya calon pasangan suami istri ini akan namanya itu ada pendidikan kanonik. Itu mereka bertemu empat mata dengan romo yang akan menikahkan gitu. Nah, itu tuh banyak kayak kalau kata
orang-orang tua itu mereka tuh kayak ditanyain dulu udah pernah dengan siapa atau udah pernah atau bener-bener yang masih single atau pokoknya tuh banyak pertanyaan yang seputar apa perkawinan atau pernah perkawinan atau belum gitu atau nah itu sama dengan calonnya ini ada halangan atau ada paksaan tertentu yang bisa menghalangi adanya pernikahan gitu. Interogasi. Selektif ya. Nah, itu nggak boleh jadi adanya namanya perceraian. Tapi dalam kasus tertentu yang jarang itu ada namanya pembatalan perkawinan itu. Nah itu tuh memang agak rumit ya Prosesnya dan syarat-syaratnya tuh agak rumit. Kalau yang setahu itu salah satu syarat yang penting untuk adanya pembatalan perkawinan itu belum terjadinya hubungan suami istri hubungan tubuh itu belum terjadi itu untuk adanya pembatalan pernikahan. Nah itu pun pengurusannya harus sampai ke kepausan di Vatikan sana. pusatnya ya. Setahu itu harus sampai sana dan itu tuh masih ada kemungkinan tidak diizinkan. Jauh-jauh kan nggak diizinin. Tapi itu cuma suratnya sih nggak gitu. Kalau bisa sekalian beli. Nah itulah makanya tuh kalau di perkawinan gereja Katolik itu memang betul-betul kalau bisa tuh ya udah yakin itu aja gitu sampai Satu ya maksudnya. sampai Setia. itu sih. Berarti harus milih pasangan yang tepat ya. Nah. Nggak usah ke susu. Jangan sih mas. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau memberi tanggapan satu sama lain antar narasumber. Kau nanyain aku ya. Oke. Oke. Ini kan kata-katanya yang istilahnya bukan murid itu. Aku masih itu kalau misalkan emang nggak ada hubungan darah ya udah ya salah itulah yang biasa. Tapi misalkan kalau kayak yang namanya keluarga ya apalagi kan itu kan nanti turun-turunannya itu kan udah agak rumit tuh. Nah itu tuh kalau misalkan kayak dengan sepupu atau dengan istilahnya ponakan atau kayak gimana itu hukumnya masih gimana sih Kak muridnya itu? Oke. Soalnya kan agak rumit ya di situ apalagi dengan yang keluarga aja lah gitu tuh Satu saudara. Sebenarnya aku agak lupa juga murim dan non-murim soalnya gini kita kan yang nggak boleh kalau misalkan masih dalam satu keluarga menikah kan nggak boleh. Cuman kalau sama sepupu atau apa tuh kita dibolehin. Padahal misalkan orang tuanya masih satu ibu dengan ibu. Dia masing-masing punya anak tuh. Itu tuh ada yang boleh nikah. Cuman lengkapnya aku agak lupa. Cuman yang jelas yang paling aku ingat ya kalau di luar keluarga kita tuh ya nggak boleh selama belum jadi suami istri nggak boleh salaman gitu. Soalnya kan kayak ya pernah ya ada aku pernah nemu itu kayak cuma nggak tahu aku itu dari keluarganya ibu atau ayah itu kan kayaknya ibu itu di kampung sana itu nggak tahu turunannya kayak gimana pas tiba-tiba ya kan biasa kan ya saling pas keluarga kumpul-kumpul kayak gitu Pak pengen tak saling kok gini Sakitnya cuma. Tidak maksudnya kan kayak ngerti ya biasanya kalau masih keluarga kan bisa tapi kalau mungkin aku makanya mikir kalau ada turunannya udah beda mungkin dia udah istilahnya dari keluarganya yang bukan turunannya nenek atau gimana itu itu gimana gitu apakah itu emang masih muhrim atau enggak gitu makanya itu tadi bingungnya di situ gitu. Cuman ya masih banyak sih kemudian yang tetap bersalaman karena ya di satu sisi memang agak berat menerapkan itu ya. Karena kalau misalkan orang yang kaget banget gitu belum tahu sebelumnya kayak ketika udah nyodorin tangan Majlip nih mas. kita yang gini juga tuh kayak nggak enak juga gitu makanya tadi penjelasannya karena gitu makanya kadang-kala ada yang kemudian tetap bersalaman cuman yang agak ada perbedaan tuh ketika misalkan dengan guru kan ada perempuan ada laki-laki itu kadang ada yang berbeda apakah boleh bersalaman atau enggak kayak gitu.
Cuman kalau aku pribadi kalau dengan guru itu bersalaman sih. Pagi dulu ketika SD, tapi ketika sekarang udah gede salaman sama guru yang perempuan tuh agak malu juga. Ya agak sungkan karena udah gitu ya. Tapi kalau dulu zaman SD, TK, ya masih lah kita salaman cium tangan gitu. Tapi kalau untuk menghormati yang lebih tua, misalkan walaupun bukan hubungan darah, tapi misalkan kayak itu dan yang sesepuh atau gimana itu tetap nggak apa-apa ya berarti atau gimana? Nah itu ada perbedaan. Ada perbedaannya Ya, lagi. ada yang aku kurang paham yang benar seperti apa. Iya. Cuman beberapa banyak yang tetap bersalaman, tapi ada juga yang dia tidak bersalaman. Oh iya, oke. Berarti tetap ada aturannya sendiri. Oke. Ya, kasih Cak. Oke. Mungkin sudah cukup. Cukup kalau gitu. Berarti sudah terjawab ya Q&A dari teman-teman semua. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung acara. Sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan nih yang mau disampaikan dari Kak Bima. Sudah saya catat. Kelas dulu ya. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya teman-teman, yang aku ambil dari panjangnya kita, yang udah kita obrolin, bahwa kita memang berbeda dalam kebenaran, tapi kita harus bersama dalam kebaikan. Oke, mungkin ada sedikit pantun dari Vina sebelum mengakhiri podcast kita. Oke, jangan lupa cakep ya. Ibu aja pergi ngaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Alvina dan Bima pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.